Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Aulia Malinda dengan NIM 226121058. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang tasawuf. Langsung aja ke videonya. Yang pertama itu ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini berfokus kepada pembentukan akhlak atau perbaikan moral dan etika, dan juga penyucian hati dan jiwa. Tujuan dari tasawuf ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki perilaku dan hati sehingga terbentuk moralitas yang sempurna dan menuai marifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh dari tasawuf akhlaki ini ada diantaranya adalah Imam Junaidi al-Baghdadi, Imam al-Ghazali, dan Imam al-Qushairi. Konsep ajaran tasawuf ini adalah takholi, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk. Lalu ada takhali, mengisi diri dengan sifat-sifat baik. Dan ada tajali, yaitu merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Yang kedua ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menggabungkan antara ajaran tasawuf dengan ajaran filsafat. Gunanya adalah untuk memahami hakikat Allah dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh dari mazhab ini ada beberapa, yaitu ada Ibnu Arabi, Al-Hallaj, dan Asy-Syuhrawardi. Konsep ajaran tasawuf ini adalah wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Hanya ada satu wujud yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada hulul atau penyertaan. Allah hadir dan menyertai dalam diri manusia. Lalu yang terakhir ada ittihad atau persatuan. Artinya penyatuan total dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada tasawuf salafi. Tasawuf salafi berfokus pada pemurnian ajaran tasawuf dan mengembalikan kepada model tasawuf awal yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi apa-apa yang tidak diperintahkan atau diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bukan tasawuf. Beberapa tokoh dari mazhab ini adalah Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Konsep ajaran tasawuf ini adalah yang pertama itu kembali ke Al-Quran dan hadis, yaitu menolak segala bentuk bid'ah dan penyimpangan dalam tasawuf. Yang kedua ada menekankan syariah, yaitu ketaatan terhadap hukum-hukum Islam sebagai dasar spiritual. Dan yang ketiga adalah menghayati ajaran Islam dan melakukan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Syekh Junnun al-Mishri, taubat itu ada 3 macam, yaitu taubat awam, taubat khawas, dan taubat khawasul khawas. Yang pertama itu taubat awam. Taubat awam adalah taubat yang dilakukan oleh orang-orang awam atas dosa-dosa yang nyata dan terlihat, biasanya berupa pelanggaran terhadap syariah atau perbuatan dosa yang jelas. Tujuan dari taubat ini adalah membersihkan diri dari dosa yang menghalangi hubungan seseorang dengan Allah. Ciri-ciri dari taubat ini adalah adanya penyesalan terhadap dosa-dosa besar seperti meninggalkan sholat, berbuat maksiat, atau melanggar larangan agama. Lalu, ciri-ciri yang kedua itu ada meminta ampun kepada Allah dengan niat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang kedua ada taubat khawas atau taubatnya orang pilihan. Taubat khawas adalah taubat yang dilakukan oleh orang-orang pilihan dari dosa-dosa kecil atau kesalahan yang tidak disengaja. Ini mencakup dosa-dosa hati, seperti riya dan ujub. Tujuan dari taubat ini adalah memperbaiki kualitas hubungan spiritual dengan Allah dan meningkatkan ketakwaan manusia. Ciri-ciri dari taubat ini adalah adanya penyesalan, tidak hanya atas perbuatan dosa, tetapi juga atas kurangnya kesempurnaan dalam ibadah dan amal kebaikan. Lalu ciri-ciri yang lain adalah lebih banyak introspeksi terhadap kondisi hati, seperti menghilangkan sifat buruk, seperti sombong dan lainnya. Lalu yang ketiga ada taubat khawasul khawas, atau taubatnya orang istimewa. Taubat khawasul khawas adalah taubat yang dilakukan oleh para wali atau orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini tidak terikat dengan dosa, melainkan dengan perasaan bahwa mereka tidak mampu memberikan pengabdian terbaik kepada Allah. Tujuan dari taubat ini adalah menghilangkan keterikatan hati kepada dunia dan sepenuhnya fokus kepada Allah. Ciri-ciri dari taubat ini adanya penyesalan atas kelalaian hati, seperti merasa kurang bersyukur atau tidak sepenuhnya fokus kepada Allah dalam segala hal dan keadaan. Dalam tasawuf terdapat 4 hal yang saling berkaitan, yaitu syariah, thariqah, hakikah, dan ma'rifat. Yang pertama itu ada syariah. Syariah adalah hukum-hukum Islam atau perintah-perintah dan larangan Allah yang tertulis dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Contohnya seperti melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa Ramadan, dan lainnya. Yang kedua ada thariqah.
Thariqah adalah jalan spiritual yang dilakukan untuk membersihkan jiwa, memurnikan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti berzikir, wirid, dan lainnya. Atau bisa dengan bergabung dengan thariqah tertentu agar bisa mendapat bimbingan dari mursyid atau guru spiritual. Beberapa contoh thariqah yang ada di Indonesia diantaranya thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada hakikat. Hakikat adalah pemahaman mendalam tentang makna sejati dari hubungannya dengan Allah. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari keberadaan Allah di dalam setiap aspek kehidupan. Lalu yang keempat ada ma'rifat. Ma'rifat adalah pengenalan dan penyaksian langsung terhadap Allah dengan hati. Tahap ini, seorang manusia mencapai ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah secara mendalam. Ma'rifat adalah pengetahuan langsung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperoleh melalui pengalaman spiritual. Nah, keempat hal tersebut dapat kita analogikan sebagai berikut. Syariah bisa kita ibaratkan sebagai petunjuk jalan yang berisi aturan-aturan dan hukum yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya seperti rambu-rambu jalan atau peraturan lalu lintas. Lalu thariqah bisa kita ibaratkan sebagai kendaraan yang digunakan untuk menempuh perjalanan menuju ke tujuan. Misalnya seperti mobil, sepeda, atau lainnya. Selanjutnya ada hakikat. Kita bisa mengibaratkan sebagai rumah itu sendiri, yaitu tujuan akhir dari perjalanan ini. Lalu yang terakhir ada ma'rifat. Kita bisa mengibaratkannya dengan pengetahuan tentang rumah dan cara mencapainya. Ini seperti memahami arsitektur rumah, sejarahnya, dan lainnya. 10 tanda mahabbah ilahiyah. Yang pertama, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri dan segala sesuatu. Tanda utama dari mahabbah ilahiyah adalah ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari dirinya sendiri, harta, benda, keluarga, dan segala sesuatu yang ada di dunia. Lalu yang kedua itu ada rasa takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan takut dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut akan azabnya dan berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Mereka yang merasakan mahabbah ilahiyah akan selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Lalu yang keempat ada menjalankan perintah Allah dengan penuh keridoan. Mereka yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keridoan dan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Lalu yang kelima, menjauhi larangan Allah dengan bersungguh-sungguh. Mereka yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh karena menyadari bahwa hal itu menjauhkan mereka dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Yang ketujuh ada merasa tenang dan damai dalam hati. Mereka yang merasakan mahabbah ilahiyah akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hati meskipun dalam keadaan sulit. Lalu yang kedelapan ada bersikap rendah hati dan tawadu. Mereka yang bersikap rendah hati dan tawadu kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia. 9. Ada mencintai semua makhluk Allah. Mereka akan mencintai semua makhluk Allah karena mereka menyadari bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah SWT. Lalu yang terakhir, selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka yang merasakan mahabbah ilahiyah akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa konsep ajaran tasawuf falsafi, diantaranya wahdah asyuhud, wahdah al-wujud, hulul, dan ittihad. Yang pertama ada wahdah asyuhud atau kesatuan penyaksian. Wahdah asyuhud adalah pandangan bahwa yang benar-benar ada hanyalah Allah dan makhluk dianggap sebagai tanda kebesarannya. Namun keberadaan makhluk tidak dipandang sebagai sesuatu yang independen, melainkan bukti manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini menekankan pada melihat kehadiran Allah dalam segala ciptaannya tanpa mengingkari realitas keberadaan makhluk. Contohnya, ketika seseorang melihat keindahan alam, ia menyadari bahwa itu adalah tanda kebesaran Allah. Alam itu hanya media untuk menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya seperti melihat bayangan pohon di air. Bayangan itu nyata, tapi keberadaannya bergantung penuh pada pohon. Begitu pula makhluk adalah bayangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada wahdah al-wujud atau kesatuan wujud. Wahdah al-wujud adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang benar-benar ada
Sedangkan segala sesuatu di alam semesta hanyalah manifestasi atau pantulan dari wujudnya. Segala makhluk tidak memiliki eksistensi yang independen. Ajaran ini menekankan pada menganggap makhluk sebagai perwujudan dari Allah dalam bentuk yang berbeda-beda. Contohnya, segala sesuatu yang ada di dunia ini seperti manusia, tumbuhan, dan hewan dianggap sebagai manifestasi kehendak Allah. Mereka hanya ada karena Allah menghendaki keberadaan mereka. Analoginya seperti laut dan ombak. Ombak terlihat berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah bagian dari laut. Begitu pula segala sesuatu adalah bagian dari lautan. Lalu yang ketiga ada hulul. Hulul adalah keyakinan bahwa Allah hadir dalam diri makhluk tertentu. Dalam konsep ini, Allah diyakini mengambil tempat dalam diri seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Ajaran ini menekankan kehadiran sifat atau esensi Allah dalam diri makhluk. Contohnya, pandangan bahwa Nabi Isa dianggap sebagai Yesus yang dianggap sebagai inkarnasi dari Allah dalam pandangan tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan pandangan Islam. Analoginya seperti air yang dituangkan ke dalam wadah. Air tetap air tetapi mengambil bentuk wadah tersebut. Dalam konteks ini, Allah dianggap hadir dalam diri makhluk tertentu tanpa kehilangan keilahiyahannya. Lalu yang keempat ada ittihad atau kesatuan. Ittihad adalah keyakinan bahwa seorang hamba dapat mencapai tingkat kesatuan penuh dengan Allah Ittihad adalah keyakinan bahwa seorang hamba dapat mencapai tingkat kesatuan penuh dengan Allah, di mana ego atau kesadaran diri hamba larut sepenuhnya dalam Allah. Hamba tidak lagi melihat dirinya sendiri, melainkan hanya melihat Allah. Ajaran ini menekankan pada penyatuan total antara manusia dan Allah dalam pengalaman spiritual yang tinggi. Contohnya, Al-Hallaj pernah mengatakan, Ana al-Haq, atau artinya aku adalah kebenaran, yang dianggap sebagai ekspresi ittihad karena dia merasa dirinya telah melebur dalam Allah. Analoginya seperti gula yang larut dalam air. Gula tidak lagi terlihat sebagai entitas yang terpisah, tetapi keberadaannya masih terasa dalam rasa manisnya air. Sekian video tentang menjawab beberapa pertanyaan tentang tasawuf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.